Kita masih bersama membahas terkait dengan wacana amandemen konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Masih bersama dengan Mbak Bivitri dan juga Mbak Ninis atau Korinusa. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Mbak Ninis, kalau dari studi Perludem ya, ini Pak Bamsud sudah menyebutkan karpet merah sudah disiapkan. Tapi ini akan dilaksanakan oleh MPR nanti yang selanjutnya. Nah, kalau melihat timingnya seperti apa sih soal amandemen konstitusi ini? Menurut Anda siapa yang berada di balik pemunculan wacana amandemen konstitusi ini? Iya, bicara soal perubahan, saya rasa mungkin setiap aktor politik tuh sudah berhitung ya, mana yang menguntungkan, mana yang merugikan gitu ya. Sama lah kayak misalnya bahas pilihan variabel sistem pemilu gitu ya, misalnya terbuka tertutup itu kan masing-masing sudah punya hitung-hitungannya, mana yang untung, mana yang merugikan. Nah, sekarang saya rasa wacana ini dimunculkan tadi itu juga sudah menghitung ya, dan saya rasa mungkin menghitungnya juga sudah jangka panjang ke pemilu 2029 nanti mana yang akan bisa menguntungkan, mana yang bisa merugikan. Tapi kan tadi kembali lagi kalau kalau konteksnya adalah bicara soal perbaikan demokrasi, ya kita kan perlu refleksi ya. Kan bukan tadi solusinya kan bukan dengan mengubah konstitusinya. Kita lihat dulu tuh tadi indikator-indikator demokrasinya yang kemudian sekarang bermasalah itu di mana saja. Dan yang perlu di-highlight adalah proses ini kan harus partisipatif juga. Nah ini kan sekarang publik, masyarakat itu semacam nggak diajak apa ya, nggak diajak berpikir bersama gitu ya, nggak diajak bicara ataupun bahkan kampus-kampus mungkin pun kalau ada kampus-kampus atau misalnya ahli hukum, ahli politik yang diajak pun dipilih-pilih gitu, mana yang kira-kira sesuai gitu ya pendapatnya kan sekarang yang terjadi seperti itu Mas. Saya rasa Mbak Bivitri juga mengalami gitu ya diundang sekali kalau nggak sesuai pandangannya. Oh ya udah nanti nggak diundang lagi gitu, yang diundang yang sesuai dengan pendapatnya aja. Nah hal seperti ini yang justru kalau tujuannya mau perbaikan demokrasi, tapi kalau prosesnya justru tidak demokratis, kan nggak tercapai tujuannya tadi gitu ya untuk memperbaiki demokrasi justru dengan mengubah undang-undang dasar Belum ada. dan cara-caranya tuh praktik-praktik yang menormalisasi cara-cara seperti ini yang terjadi belakangan kan yang tidak meaningful participation ini dengan mengubah di tengah jalan gitu ya, mengubahnya dengan tangan-tangan ya menggunakan tangan-tangan orang lah ya mengubah di tengah jalan, di tahapan yang sedang berjalan justru malah memperburuk situasi demokrasi kalau saya melihatnya Mas. Oke, belum ada upaya mengajak atau melibatkan aspirasi masyarakat. Mungkin kita agak besar ya berharap pada soal itu karena kemarin kita lihat saja orang-orang terhormat saja sudah bersuara tidak didengarkan. Bagaimana kita berharap mereka mau mengajak yang bisa mengkritisi mereka begitu. Mbak Ninis, tapi soal melibatkan aspirasi masyarakat ini, apakah artinya jika memang itu dilakukan melibatkan aspirasi masyarakat, bisa ditemukan pasal-pasal yang memang jangan-jangan bisa diamandemen jika itu untuk memperbaiki demokrasi yang rusak saat ini jika aspirasi publik memang benar-benar dilibatkan. Ya, saya rasa teman-teman hukum tata negara sudah bersikap ya terkait hal ini gitu dan memang tidak ada urgensinya sekarang gitu ya kalau kita ingin melakukan amandemen. Nah, kalau kita ingin melakukan perbaikan penyempurnaan gitu ya misalnya untuk penyelenggaraan pemilu. Kan ini hal yang cukup kompleks gitu. Kita bicara mulai dari sistem kepartaiannya, budaya politiknya, kesadaran perilaku pemilihnya gitu ya, kebebasan berekspresinya kan itu sebetulnya yang harus dibenahi gitu loh, bukan dengan ya tadi ini urgensinya apa sih? Jangan-jangan nanti malah kemana-mana gitu loh. Banyak sekali yang kemudian kita mau ubah gitu ya, padahal bukan menjadi sebuah urgensi. Mungkin di pengalaman tahun 99 yang lalu ya, kan itu sangat partisipatif gitu ya, ada urgensinya memang mengubah semua orang bersuara, tapi kan yang sekarang terjadi kan situasinya berbeda dengan tahun 99 yang lalu ya, ketika dimulainya Oke. amandemen perubahan konstitusi itu, Mas. Oke, Mbak Bibif, bagaimana Mbak? Iya, jadi saya melanjutkan dari Mbak Ninis ya, karena memang harus dipahami yang namanya perubahan konstitusi biasanya mengikuti atau diikuti oleh sebuah yang istilahnya political opportunity. Jadi 99 2002 kita amandemen itu mengikuti apa yang terjadi karena kita punya reformasi besar-besaran tahun 98. Nah, itu satu catatan saya. Yang kedua, sebenarnya kami dari kawan-kawan hukum tata negara pernah tuh studi tahun paling tidak 2007 yang agak besar waktu itu. Dan memang ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, tapi yang perlu diperhatikan oleh pemirsa semuanya juga Mas Iqbal, untuk paham bahwa isi konstitusi itu, jangan bayangkan itu sedetail yang
barangkali dicoba dinarasikan seakan-akan mau menyalahkan apa yang terjadi di pemilu kemarin pada konstitusi. Jadi misalnya kita lihat konstitusi itu isinya sangat mendasar, semendasar misalnya pemilihan umum diadakan setiap 5 tahun sekali untuk DPR dan seterusnya. Bagaimana pemilu itu dilakukan, itu levelnya undang-undang. Jadi kita punya yang namanya tata urutan peraturan perundang-undangan atau hierarki, paling atas undang-undang dasar, memang isinya tak terlalu rinci, nah rinciannya nanti di undang-undang, kemudian turun ke peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan seterusnya. Di sisi lainnya ada juga peraturan-peraturan, kalau yang teknis oleh lembaga tertentu, peraturan KPU misalnya begitu. Nah, jadi kalau misalnya, ini kalian barangkali supaya kita tukar pikiran juga untuk pemirsa yang belum terlalu detail melihatnya. Level yang namanya presidential threshold dibatasi 20%. Parliamentary threshold kemarin juga diputus oleh Mahkamah Konstitusi 4%. Kemudian misalnya pemilu sistemnya pakai apa? Itu levelnya undang-undang, bukan undang-undang dasar. Nah, jadi saya kira urgensinya sebenarnya adalah perbaikan di level yang teknis itu. Kalau memang kita menyoal persoalan-persoalan yang belakangan ini terjadi, mulai dari kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat sampai dengan perusakan institusi-institusi seperti Mahkamah Konstitusi. Levelnya itu di undang-undang. Nah, kalau undang-undang dasar, yang saya curigai adalah memang keinginannya besar untuk membalikkan situasi ke masa lalu, di mana memang presiden itu misalnya dipilihnya oleh MPR, dijatuhkannya oleh MPR, makanya dulu Gus Dur bisa dijatuhkan dan digantikan oleh Megawati oleh MPR, karena sistemnya mengizinkan seperti itu. Soekarno dijatuhkan, digantikan oleh Soeharto oleh MPR. Nah, justru kita belajar dari sejarah. Jangan sampai kita kembali ke 21 tahun yang lalu begitu ya Mbak Bibif ya. Oke, itu artinya nah, sekarang kita turunannya. mau mundur lagi seperti ini. Turunannya ya undang-undangnya, peraturan presiden dan peraturan yang lain yang mengikuti, tapi bukan konstitusinya atau undang-undang dasar 1945. Ini artinya kalau alasannya melibatkan aspirasi publik untuk mengubah pasal-pasal itu juga itu tidak tepat ya kalau alasannya itu. Terima kasih Mbak Bibif, Mbak Ninis atas pencerahannya pada pagi hari ini. Terima kasih sudah bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.